Coba di. Bismillah. Iya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, tema yang kita bahas adalah waspada terhadap riba. Kenapa riba harus diwaspadai? Bukankah sekarang merupakan konsekuensi dari tuntutan hidup di zaman modern? Negara melakukan riba, institusi-institusi melakukan riba, kemudian masyarakat umum melakukan riba. Kenapa harus diwaspadai? Tadi katanya ada voucher. Siapa bisa jawab, tunjuk tangan? Karena, ulangi, Allah akan mencabut keberkahan dari hamba tersebut atau dari daerah tersebut. Yang kedua, Allah akan menghancurkan. Allah akan mencabut. Kata siapa? Pernah Allah bilang ke Anda, saya cabut? Allah akan menghilangkan keberkahan. Kata Allah, saya hilangkan keberkahan, kata Allah gitu. Tahu dari mana Anda Allah menghilangkan keberkahan? Intinya keberkahannya akan hilang, Ustaz. Cuma dalilnya saya belum tahu. Salah. Betul, setengah bisa dapat bukunya setengah, vouchernya potong 2. Kalau kita mengatakan Allah begini, Allah begini, pernah Anda ketemu Allah? Tidak kan? Allah menyampaikan melalui Al-Quran dan sunnah Nabi-Nya. Sebutkan ayat Qurannya dan sunnah Nabi-Nya, selesai kasus urusannya. Baik. Kenapa kita mewaspadai riba? Kenapa dia merupakan suatu sosok yang harus diwaspadai? Apa masalahnya dia? Baik. Pegang mic, langsung ngomong. Bismillah. Karena Allah akan menghancurkan riba dan menyuburkan sedekah. Dalilnya yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Terus Allah menghancurkan riba. Buktinya sekarang negara pakai riba. Ya atau tidak? Semua negara pakai riba kan? Sudah hancur? Pelan-pelan pasti insya Allah. Pelan-pelan pasti. Sebutkan dalilnya bahwa mereka hancur. Itu tadi. Yamhaq yakni Di dalil dari kenyataan dari Al-Quran, iya betul. Tapi pertanyaan saya, sudah hancurkah dunia tersebut? Belum. Sebutkan ke saya dalil bahwa mereka sudah hancur. Saya akan sebutkan, saya dapat berarti ya. Saya menyebutkan. Sebutkan dalilnya bahwa dunia itu hancur dengan riba. Buktinya kan saya katakan, kenyataannya semua negara pakai riba. Kalau hancur mereka tutup semua negaranya sudah. Perlahan-lahan Ustaz. Iya emang perlahan-lahan. Kiamat juga perlahan-lahan. Saya bisa. Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Terus Ya, tadi pertanyaannya barusan lain. Pertanyaannya mana kenyataan bahwasanya dunia hancur dengan riba? Mana buktinya dunia hancur dengan riba? Masya Allah, kasih dia 1 apa 2 Pak? Terserah panitia, 1 apa 2. Masya Allah, luar biasa beliau.
Allah barik fik Pak. Bapak sepertinya pakar ekonomi. Iya, adanya inflasi. Semua pakar ekonomi dunia sadar dan paham bahwa inflasi penyebabnya dari awal sampai akhir adalah riba. Inflasi, tahu kan inflasi? Berkurangnya daya beli uang, mata uang. Anda punya uang 1 juta hari ini, 10 tahun ke depan 1 jutanya masih ada fisiknya, tapi harga beli barangnya sama atau tidak lagi? Beda. Siapa yang makan uang Anda? Biasanya naik apa turun? Daya belinya turun. Siapa yang makan uang Anda? Itu dia jawabannya. Riba yang makan. Bagaimana kisahnya riba memakan uang Anda tadi? Hah? Kita lihat uang dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nilai tukar uang di masa Rasulullah dengan per hari ini sama, tidak ada perbedaan. Stabil. Rasulullah memberikan uang 1 dinar 4,25 gram emas kepada sahabatnya Urwah al-Bariki, tolong belikan kambing 1. Artinya dapat harga kambing 1 ekor di masa Rasulullah 4,25. Sekarang per hari ini kambing Purwokerto dapat harga 4,25 gram emas. Hah? Dapat atau tidak? Ada yang berbeda di masa Rasulullah 14 abad. Saya masih ingat dulu jajan sekolah SD dikasih oleh ibu saya 25 rupiah. Nah, itu bisa beli es lilin, bisa beli gorengan 1. Iya atau tidak? Itu sekitar tahun berapa saya? Tahun berapa saya lahir, Dik? Tahun sekitar tahun 86-an kalau nggak salah SD-nya saya. Sekitar tahun 86. Masih dapat segitu. Sekarang 25 rupiah masih ditemukan atau tidak? Jangankan saya tanyakan dapat apa-apa, ditemukan atau tidak? Hah? Pecahan terkecil 100 rupiah kan ya? Ditemukan pun tidak lagi dia sekarang. Apalagi mau beli es lilin dengan gorengan. Apa yang terjadi sesungguhnya? Karena mereka mengatur uang dengan cara riba. Bagaimana riba tadi menyebabkan inflasi, dan ini kezaliman yang besar, oleh karena itu harus diwaspadai. Kalau tadi pengurangan uang Anda diberangkas 1 miliar, pecahan 100.000 rupiah, berapa berarti ini lembarannya? Ini nggak ada hadiah, kalau ini nggak ada hadiah ini. Berapa lembar? 10.000 lembar. 100.000 rupiah, 1 miliar, 10.000 lembar. Masuk maling. Baik. Diambilnya 1.000 lembar. Berapa tinggal uang Anda lagi? 900 juta. Jelas dia ngambil kan ya? Ketika itu kepergok oleh Anda, bisa diteriakin dia? Diteriakin, panggil masyarakat orang taib. Padahal dia ngambil cuma 10%. Taib. Uang Anda simpan dalam berangkas 1 miliar. Berapa inflasi setahun di negara kita? 7-8%. Kadang per triwulan itu. Anggap 7%. Berarti berkurang 7. Berapa berarti? Berapa tinggal lagi dari 1 miliar? 930, hilang 70 juta setahun itu. Fisiknya masih ada. Ini bisa diteriakin malingnya siapa? Taib. Kemudian yang dimalingnya ini cuma berangkas Anda atau semua rupiah yang dipegang manusia Indonesia dan dunia di waktu itu? Semuanya. Ini kezaliman, riba luar biasa ya akhi.
Kezaliman riba bukan gampang. Kalau tadi bisa diteriakkan dan dipukul, sekarang bagaimana? Siapa yang mau dipukul sekarang? Mereka orang berdasi, siapa yang berani mukulnya? Yang menyebabkan ini adalah riba karena inflasi tadi. Pertanyaan selanjutnya, apa hubungan inflasi dengan riba? Siapa yang jawab? Tadi jawabannya betul inflasi. Tapi apa hubungan riba dengan inflasi? Coba jawab. Ada yang jawab? Saya dapat kupon. Begini. Silahkan Bapak. Kasih mic tolong. Karena riba yang menyebabkan inflasi. Karena pengusaha yang mengambil untung dari karena pengusaha yang mengambil riba dalam usahanya, maka ambil dia modal usahanya pakai riba. Mengambil usaha modal pakai riba, maka dia pasti akan menambah keuntungannya dengan riba yang ada. Terus? Maka secara otomatis harga barang akan terus menaik dengan perhitungan riba yang akan dia Masya bayarkan. Allah, berikan satu apa dua kasih. Ya. Masya Allah. Habis kupon antum? Masih ada? Tinggal satu. Habis ini nggak ada yang jawab lagi selain tay. Enggak, insya Allah banyak yang jawab. Tay. Riba bila ada pengusaha barang atau jasa. Dia memproduksi barang atau jasa. Modal yang dia dapatkan dengan pinjaman riba. Maka hasil produksinya, hasil nilai jual barang atau jasanya pasti dimasukkan di sana bunga ribanya. Iya atau tidak? Sebagai biaya operasional. Iya atau tidak? Berarti sesungguhnya siapa yang membayar bunga ribanya? Diakah atau si konsumen? Konsumen ini adalah semua masyarakat. Iya atau tidak? Maka zalimannya kepada banyak, bukan satu dua orang, banyak orang, ribuan orang. Kemudian suku bunga kan Anda tahu tidak tetap, selalu naik. Ya, ketika dia naik, maka harga barang menjadi turun atau naik? Pasti naik, karena tidak mau pengusaha tadi membayar bunga riba pakai pribadinya. Kalau dia tidak naik kan rugi dia. Iya atau tidak? Bila naik harga barang, apa yang terjadi dengan rupiah? Turun melemah. Betul, Masya Allah. Tetapi terkadang bunga riba kan turun. Iya atau tidak? Dia kadang naik, kadang turun. Bagaimana kalau bunga riba turun? Apakah masih terjadi inflasi? Siapa bisa jawab? Masih ada satu apa dua lagi? Satu. Siapa bisa jawab? Karena pengusaha tidak menurunkan harganya tetap. Pakai mic. Karena pengusaha walaupun bunga riba suku bunganya menurun, tapi pengusaha tetap harganya tetap tidak menurunkan. Salah. Inflasi, apa hubungan inflasi dengan suku bunga menurun? Suku bunga naik, betul tadi. Saya bisa jawab? Nggak ada pakar ekonomi di sini. Dosen ekonomi, guru ekonomi. Ketahuan di guru ekonomi riba berarti. Saya yang jawab. Boleh, Aki? Betul atau salah jawaban saya? Saya jawab. Kalau dia turunkan oleh bank yang mengatur bunga riba ini, kalau di kita adalah BI yang mengaturnya, suku bunga ini, turun suku bunga dari 7% per tahun menjadi 1% per tahun. Apa yang terjadi? Itu betul. Tapi bisa dilanjutkan sedikit lagi, betul antum? Bisa dilanjutkan? Pasti permintaan kredit banyak. Permintaan kredit banyak. Ya atau tidak? Ya. Kemudian apa hubungan ketika permintaan kredit banyak dengan inflasi? Sedikit lagi. Karena kreditnya semakin banyak, bunganya juga banyak. Salah, bukan banyak, salah. Kan dia turun. Ketika kredit banyak, ketika suku bunga kecil, permintaan kredit banyak.
bank-bank tadi ya memang dia uang beredar dicetak memang tidak terbatas, tidak mungkin bertambah. Tapi bank punya uang satu lagi enggak? Hah? Uang apa namanya? Itu uang kartal dicetak terbatas. Tidak bisa dicetak lagi oleh bank-bank pemberi pinjaman. Tapi bisa enggak dia mengeluarkan uang baru lagi? Bisa, berupa saham. Bukan saham namanya. Uang boleh kasihan dia kasih aja kan. Sudah dari tadi berusaha ya akhi. Allah barik fikum. Bank-bank ini masih bisa mengeluarkan uang giral. Ya atau tidak? Bukan uang kartal tapi uang giral. Cek segala macam. Maka bertambah jumlah uang. Karena banyak permintaan kredit tentu otomatis sedangkan uang terbatas, mereka buat uang baru dalam bentuk uang giral. Bertambah jumlah uang. Ya atau tidak? Ketika bertambah jumlah uang terjadi apa? Jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada barang dan jasa yang tersedia. Apa yang terjadi? Turun harga uang, daya beli uang kepada barang. Sekarang riba mau ditinggikan inflasi, mau dikecilkan inflasi. Dan kejahatan inflasi, kejahatan kemanusiaan lebih besar daripada kejahatan Rohingya. Rohingya yang dibunuh cuma manusia masih kelihatan. Ini setiap 200 berapa penduduk Indonesia sekarang? 280 juta ada? Kurang. Tambahin sekarang aja ya. Semua yang megang rupiah tadi dan di luar negeri orang memegang rupiah tadi ya, semuanya akan berkurang uangnya. Ini yang dimaling bukan 1-2 orang yang dimaling uangnya, jutaan manusia yang dimaling uangnya oleh pelaku riba tadi. Jelas antum ini? Karena itu perlu diwaspadai. Bukan perlu, wajib diwaspadai agar Anda tidak menjadi pelaku penzaliman tersebut. Kalau Anda dizalimi apa boleh buat? Karena sistemnya dengan riba tadi pasti itu akan terjadi dan Anda dizalimi. Tapi menjadi penzalim, maka oleh karena itu hanya Allah lah yang mengetahui mereka dan Allah lah yang menyiksa mereka. Allah mengatakan fa illam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Bila kalian tidak berhenti melakukan riba, berarti Allah akan memerangi, Allah dan Rasulnya akan perang melawan kalian. Ibn Abbas mengatakan diberikan pedang kepada pelaku riba, lalu Allah mengatakan barisni, ini pedang, ayo adu pedang, kata Allah. Berani Anda? Allah kecil apa besar? Allahu Akbar. Itu pengakuan kita, Allah Maha besar. Berapa besarnya Allah? Ada sebesar langit dan bumi? Lebih besar. Kursinya, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah lebih besar daripada langit dan bumi. Anda tahu kursi itu apa? Bahasa Arab. Kalau biasanya raja-raja kayak saya mau duduk di sini, ada lagi buat kakinya. Ini bukan kursi namanya arsh. Jelas? Yang kursi yang buat kaki kecil atau besar itu dibandingin arsh kecil sekali. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya ini lebih besar daripada langit dan bumi. Lalu sekarang Anda mau lawan kursi aja udah kalah ente. Ngangkat kursinya enggak kuat. Sekarang mau lawan pakai pedang. Tapi itu yang dikatakan oleh Allah. Karena tidak ada manusia yang berani melawan pelaku riba ini, pemaling yang menyebabkan inflasi. Ini kan memaling uang orang kerjanya. Ya atau tidak? Tidak ada yang berani motong tangan mereka, hanya Allah yang berani dan mengatakan kepada mereka dan yang mengetahui mereka. Orang mungkin tidak tahu. Oleh karena itu permasalahan riba bukan permasalahan sepele ya akhi. Sering orang menganggap, wah itu kan urusan orang kaya dengan bank. Biarkanlah mereka aja yang berbuat dosa. Tidak. Jangan biarkan mereka berbuat dosa. Karena kezaliman seperti tadi membuat Anda menjadi miskin semuanya. Menzalimi, merampas uang Anda. Maka hentikan mereka.
dengan memberitahukan bahwa Allah mengharamkan dan memberikan siksaan yang berat dan pedih kepada pelakunya di dunia dan di akhirat. Di dunia ada testimoni beberapa pelaku riba, sampai pun non-muslim yang bekerja di lembaga riba tersebut, mereka mendapatkan ketidaknyamanan hidup. Jadi karena dia menyebabkan kezaliman kepada manusia, jumlah manusia yang banyak, maka Allah hancurkan dia di dunia sebelum di akhirat walaupun non-muslim. Ada salah seorang teman yang dulu dia bekerja di salah satu bank asing di Jakarta. Posisinya tinggi dan dia sekarang alhamdulillah telah bertaubat teman ini. Tapi dia bercerita, katanya, Ustaz, saya memiliki direktur di bank asing Jakarta itu. Direkturnya orang asing, orang Hungaria. Orang yang workaholic. Workaholic itu kerja luar biasa. Pagi sebelum karyawan datang dia sudah datang. Malam kadang sampai jam 1 dia belum pulang. Sering saya temani kerja malam dia. Nah, ini orang sukses atau gagal? Hah? Antum belum tahu cerita di belakang itu. Sekarang mengatakan sukses direktur sebuah bank asing di Indonesia. Baik. Mungkin Anda katakan sukses. Suatu ketika saya sempat berbicara kepada dia dari hati ke hati, saya tanyakan, Anda luar biasa, bekerja dengan semangat tinggi dan tak mengenal lelah dan waktu. Kata dia, kenapa Anda enggak pulang? Kata dia, mengatakan dengan sedih katanya, saya kalau pulang enggak bisa hidup. Makanya enakan kerja. Kenapa? Saya punya 2 anak, dua-duanya autis. Apa artinya ini? Kalau autis itu apa artinya? Kalau rumah teriak-teriak maunya begitu kan ya, kadang lempar ini lempar itu, iya atau tidak? Enggak bisa dia hidup. Karena itu untuk menghilangkan jiwa saya yang hancur di dalam ini, saya pelariannya pada pekerjaan. Jelas? Berarti dia orang sukses atau gagal dalam hidup? Itu enggak tahu di belakang itu, tanyakan. Ini pengakuan dia. Allah berikan siksaan kepada dia dengan perbuatan seperti ini. Dengan siksaan seperti ini. Ada siksaan yang Allah berikan dengan berbagai cara. Ada pengakuan testimoni seperti ini, tapi bukan beliau. Di waktu seminar riba di kota Semarang, beliau menjadi moderator. Beliau bukan antum, ada moderator satu lagi. Dia mengatakan tema ini merupakan pengalaman hidup saya. Kalau boleh saya menyampaikan testimoni saya, kata dia. Dahulu saya adalah karyawan bank pemerintahan di Jakarta. Posisi yang lumayan tinggi. Saya hari kerja Senin sampai Jumat berada di Jakarta, Sabtu Ahad di Semarang. Semenjak saya bekerja lebih dari 15 tahun di lembaga riba ini, selalu kepala saya berasa sakit. Saya tidak bisa berangkat ke kantor kecuali saya harus minum Panadol untuk penghilang rasa sakit. Saya sudah berobat kemana-mana, menghabiskan uang jumlah yang besar untuk mencari tahu penyebab dan mengobatinya, tapi tidak ada hasil. Suatu saat ada orang mengingatkan, jangan-jangan, jazakallahu khair, Allah barik fiik ya akhi. Jangan-jangan karena riba yang kau lakukan, karena engkau bekerja di lembaga riba. Karena saya sudah putus asa dalam pengobatan, saya coba, siapa tahu betul gara-gara ini, kata dia. Saya ajukan resign. Tahu Anda jawabannya? Semenjak hari saya resign tersebut sampai saat di depan Ustadz ini sekarang, saya enggak pernah minum Panadol lagi. Paham antum ini? Karena kezaliman yang dia lakukan bukan kepada 1-2 orang. Bukan kepada si pembayar bunga ribanya, bukan. Tapi kepada dampak inflasi tadi.
yang berdampak kepada jutaan manusia. Karena hal itulah wajib kita waspada ini. Jangan kita menjadi bagian dari perusak sistem dunia ini. Ya. Dan semua orang kafir, para pakar ekonomi pun paham. Dunia ini tidak bisa diputar ekonominya dengan riba. Mereka mengatakan inflasi tidak akan pernah berakhir selagi masih ada bunga riba. Akan berakhir dengan bila bunga kredit menjadi 0%, baru selesai urusan inflasi. Jelas antum itu? Karena itu dia suatu dosa yang besar. Karena kejahatannya kepada manusia keseluruhannya. Kita sebagai muslim hendaklah mewaspadai ini. Bagaimana cara mewaspadainya? Pelajari syariat Allah Azza wa Jalla seperti yang tadi. Bila tidak kita pelajari syariat Allah, sampai dalam berdagang pun, membeli pun, menjual pun, kita akan terjerumus kepada dosa riba mungkin juga. Dalam banyak hal, kalau kita tidak waspadai, riba akan masuk dalam kehidupan kita. Bukan antar bank saja, antar tetangga, antar adik-beradik, anak beranak, sering juga riba mereka lakukan. Antar lingkungan, bahkan di sekolah-sekolah pun sering riba dipraktekkan dan dilakukan. Bahkan dengan pemerintah, dengan masyarakat pun sering dilakukan. Ya, enggak percaya Anda? Di antara bentuknya adalah bentuk riba jahiliyah, anzirni azidka. Beri aku masa tangguh pembayaran hutang, aku tambah hutang. Di sebagian sekolah swasta, bahkan mungkin di sekolah agama atau di pesantren, terlambat membayar bulanan, ada penambahan? Ada atau tidak? Atau antum udah enggak sekolah lagi semuanya? Tapi kan bayarin sekolah anak. Ada atau tidak sanksi keterlambatan? Kalau ada, ini riba sesungguhnya, dan itu ada di sebagian sekolah. Lihat, Anda menyekolahkan anak tujuannya hingga masuk surga. Tapi dengan adanya transaksi ini, karena Anda tidak tahu, padahal hampir semua jamaah melakukan seperti hal ini. Orang menganggap enggak ngerti dia itu riba. Padahal adalah pertambahan dari uang akibat keterlambatan membayar. Anzirni azidka. Ini dia riba jahiliyah. Beri aku masa tangguh, aku bayar hutang berlebih. Kursi masih ada, ikhwan. Kasihan antum, kursi masih ada. Kursi masih ada. Tolong panitia kursinya diturun-turunkan. Iya, mungkin maju. Iya, bagi teman-teman yang sudah duduk, mohon untuk merapat ke depan. Ya, agar kasihan lama nanti berdiri karena ini kajiannya enak, lama biasanya. Ya, agar saudara-saudara yang baru datang bisa mendapatkan tempat duduk. Ya. Silakan yang berdiri tadi bisa mengisi tempat yang masih kosong. Di sebelah barat sana sepertinya masih kosong itu, silakan. Cukup, alhamdulillah. Silakan kalau mau bertanya. Iya, baik. Silakan. Masya Allah. Baik, pertanyaan pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa bunyi hadis yang menunjukkan bahwa pemberi riba atau peminjam termasuk pemakan riba dan asbabul wurudnya? Kemudian pertanyaan kedua, cara memberikan... Ulangi pertanyaan pertama, satu dulu apa dulu? Iya. Apa bunyi hadis yang menunjukkan bahwa pemberi riba atau peminjam termasuk pemakan riba dan asbabul wurudnya? Saya enggak paham pertanyaannya. Sepertinya kalau pertanyaan ini tidak ada hadis seperti ini. Yang ada hadisnya, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akil riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum sawa. Rasulullah mengutuk itu mendoakan agar dijauhkan dia dari rahmat Allah.
Pelaku-pelaku ini dijauhkan oleh Allah rahmatnya dengan doa Rasulullah. Ini arti kutukan. Berarti doa Rasulullah mengatakan, ya Allah jauhkanlah dari rahmatmu siapa saja yang dijauhkan oleh didoakan Rasulullah. Akidar riba, yang makan riba. Yang makan riba dia pinjamkan uang umpamanya 10 juta, bayar 11 juta. Ada pertambahan 1 juta. Jelas? Yang memberi pinjaman ini berarti dia makan riba. Jelas Anda ini? Kemudian dia makan riba kan dapat uangnya, dan ini dosa. Wa mukilahu, pemberi makan, ini rugi 2 kali dia. Pemberi makan dia pinjam uang 10 juta, dia bayar 11 juta, rugi berapa dia? 1 juta. Hah? 10% bunganya, dia pinjam 10 juta, dibayarnya 11 juta, rugi 1 juta. Selain rugi 1 juta, juga akan dikutuk oleh Rasulullah SAW. Didoakan oleh Rasulullah agar dijauhkan rahmat oleh Allah. Doa Rasulullah makbul atau tidak? Pasti makbul. Kemudian katibahu, yang menulis akadnya, notaris termasuk dalam hal ini. Wa syahidai, dan yang disaksi. Saksi yang melihat saja, antum sambil lewat jalan lihat, saksi namanya itu tidak? Saksi. Kena juga kutukan ini. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau yang pertanyaan tadi saya nggak tahu hadisnya kayak gimana. Mungkin maksudnya itu kali ya. Mungkin. Ada yang bertanya seperti ini? Penanyanya ada mungkin di sini? Oh iya. Barangkali bisa dijelaskan. Ya maksudnya tadi yang memberikan dia, yang Bapak tadi katakan yang korban kan. Lah maksudnya dia korban, ya betul. Ya, kurang korban, uangnya 1 juta. Pertama korban dia memberi riba itu, kedua korban dilaknat Allah kan. Ya, betul. Nah, maksud saya yang ditanyakan itu kenapa dia asbabul furudnya, bahwa turun hadis itu gimana itu. Wong dia kan berarti kan nggak makan. Gitu kan? Dia nggak makan, tapi dia pemberi makan. Kalau dia mungkin gagal kan mungkin juga nggak memberi akhirnya. Nggak memberi, disita oleh si tukang riba. Ya, jelas. Dia asbabul furudnya gimana itu? Allah Ta'ala, saya nggak tahu asbabul wurudnya. Dan yang jelas asbabul wurud tidak akan merubah hukum. Bila hukum pernyataan Rasulullah jelas. Tapi kan tafsirnya kan bisa. Itu tafsiran Bapak, bukan tafsiran para ulama. Makanya saya kan bukan ahli fikih. Oh, gitu menafsirkan kan. gimana? Berarti Saya yang minjam nggak kena apa-apa gitu? Ya saya bukan ahli fikih, jadi saya tanya pada Bapak, asbabul furudnya itu gimana? Saya tidak tahu. Terima kasih. Allah barik fiik. Tetapi kalau tidak ada si peminjam, terjadi nggak riba? Tidak. Paham Anda ini? Kalau tidak ada penulis, terjadi nggak riba? Nggak berani dia. Waktu saya ke Pulau Sulawesi di Makassar, ikhwah di sana mengatakan salah satu bank riba yang banyak cabangnya di Sulawesi, Ustadz, sekarang mereka mengeluhkan lebih dari 80% karyawan mereka mau resign. Berarti mau tutup kan banknya? Paham Anda itu? Ya. Karena dengan adanya mereka lancar ribanya. Kalau tidak ada mereka, karena mereka ketar-ketir lembaga tadi. Ketar-ketir lembaga tadi. Posisinya bukan, kan dia mencari nafkah nulis. Ya, tapi gara-gara dia mencari nafkah nulis ini, riba jadi lancar. Jelas Bapak? Apalagi yang minjam. Kalau bank itu buka dan tidak satu pun sepurwokerto ini yang muslim minjam dengan cara riba, besok masih ada nggak bank itu tahun depan? Pasti tutup dia. Tidak ada nasabah yang meminjamkan uang, tidak ada nasabah yang meminjam uang dari bank riba. Tutup dia besok tahun depan lagi. Bangkrut dia. Jelas? Walaupun dia dirugikan, tapi gara-gara dia riba berjalan. Wallahu ta'ala alam. Baik, pertanyaan kedua, bagaimanakah cara memberi keuntungan sebuah BMT kepada penabung dan berapa standar besarannya? Mungkin akan dibahas
Biarkan Pak Swidi yang bahas. Iya, baik. Kemudian yang ketiga, ada yang berpendapat membayar pajak itu haram. Apa dalilnya dan bagaimana? Itu kan aturan pemerintahan yang sah. Pemerintah yang Sah. sah. Pemerintahnya iya sah, tapi aturannya tidak sah. Karena dia bertentangan dengan sabda Rasulullah SAW. Yang berdosa bukan yang bayar. Pertanyaannya tadi pertanyaan yang salah ini. Orang banyak salah paham hal ini. Dalam masalah pajak yang dikutuk oleh Rasulullah SAW diriwayatkan dalam hadis Abu Daud dan disahihkan oleh beberapa ulama, la yadkhulul jannata sahibu maksin. Tidak akan masuk surga penarik pajak. Jelas? Itu yang tidak masuk surga penarik pajak, bukan yang ditarik pajak. Paham Anda ini? Kenapa penarik sekarang ada dua yang berbahaya profesinya ini? Tadi riba dengan seluruh elemennya. Sekarang pajak juga, tetapi hanya penarik saja, berbeda dengan riba tadi. Riba tidak, baik yang dirugikan juga. Kalau pajak hanya yang penarik saja. Pajak hampir sama dengan riba tadi. Kalau ada pajak, berarti si penjual barang dan jasa yang ditarik darinya pajak oleh negara akan menaikkan harga barang atau tidak? Pasti naik. Saya punya murid yang dia punya perusahaan di bidang herbal. Salah satunya dia ikutkan pajak. Dia punya dua pabrik, satu pabriknya diikutkan pajak. Kata dia, karena kita ikut program tax amnesty Ustaz, kita dikenakan pajak dan harus bayar. Kalau tidak bermasalah perusahaan. Dampaknya apa? Kami harus menaikkan harga jual produk kami 24% dari harga jual yang sekarang. Kalau tidak kami naikkan, maka kami bekerja tidak dapat laba 1 sen pun juga. Artinya hanya untuk biaya operasional saja dan untuk bayar pajak. Kalau kami naikkan harganya 24% kenaikannya, kami pasti kalah bersaing dengan para pengusaha herbal yang tidak bayar pajak. Terus bagaimana antum sekarang? Yang satu lagi tidak kita ikutkan tax amnesty Ustaz, kata dia. Berdosakah kita tidak membayar pajak? Bukan berdosa dan tidaknya. Sekarang kalau anda bayar nggak ada gunanya anda bekerja sudah. Jadi payah keringat anda hanya untuk negara saja. Kalau anda ikhlas dan ridho silahkan. Tapi ngapain hidup kalau hanya anda tidak bisa makan, tidak bisa menafkahi anak istri, padahal pabriknya bernilai sekitar 50 miliar asetnya. Tapi mengatakan mengeluhkan hal itu, tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Kalau dinaikkan dan mesti harus itu yang dilakukan, naik harga barang. Dinaikkannya harga barang, apa yang terjadi? Terjadi seperti yang tadi. Terjadi inflasi. Ya atau tidak? Maka kezaliman inilah, ya, kezaliman ini yang diancam oleh Rasulullah SAW pelakunya. Tapi biarkanlah, itu enggak usah urusan antum. Ya, anda kalau mau bayar pajak bagus, menghindari pajak tapi dengan cara yang legal yang tidak menyebabkan anda pindah rumah juga enggak ada masalah. Tapi bukan dengan cara berbohong. Ya, tapi kalau pindah rumah anda ke Bui, ya pikir-pikir dulu panjang. Tapi kalau aman-aman saja, alhamdulillah. Ya, berikutnya. Coba sebentar. Dampak harga pajak, adanya pajak menyebabkan harga barang tinggi. Kasus yang sering yang saya sampaikan. Saya 11 tahun di Arab Saudi mengambil program S2 S3 di sana. Saya masih ingat ada salah seorang teman yang bekerja teknisi di perusahaan Toyota di sana. Dia beli mobil Kijang Innova yang terbaru di waktu itu, di tahun sekitar 2010-an. Saya tanyakan, berapa anda beli harga mobil ini ya akhi? Dia bilang 60.000.
Kalau punya satu lembar 100.000 kembali berapa itu? 40.000. Tapi sayang real bukan rupiah. 60.000 kata dia. Ini spek tertinggi. Kijang Innova. Di Arab Saudi dia beli. Coba saya tanyakan, di Kijang Innova itu produksi negara mana? Indonesia. Berarti dari Indonesia dijual ke sana. Berapa spek tertinggi Kijang Innova di negara kita? Sebut sajalah. Hah? 200 juta. Saya beli 5 ke antum. Tahun 2010. 2010. Oh, waktu itu. Sekarang 2010 200 juta, taib. 200 juta. Di sana dia di waktu itu dolar sekitar 2.800. Atau anggap kita katakan 3.000. 3.000 real. Real. 3.000 dikali 6.000 cuman berapa? 180 juta. Di sini 200 juta di hari yang sama. Kenapa bisa begitu? Produk Anda sendiri kenapa lebih mahal di negara Anda? Hah? Mereka beli dari Toyota Indonesia bawa ke negara tanpa pajak. Anda beli di sini pajak berapa persen? 10%. Mobil kan barang mewah, kalau nggak salah saya 100%. Ya atau tidak? Pajak perusahaannya maksudnya pajak pemakaiannya nanti lagi. Iya atau tidak? Baik. Maka subhanallah. Memanipulasi data pajak, ada orang pajak di sini nih Pak, manipulasi dia. Paham antum? Karena kan ditangkap, antum kan saya katakan dengan cara yang legal. Datangi minta jasa konsultan pajak. Purwokerto ada konsultan pajak gratis yang bisa membantu teman-teman para pengusaha, para pebisnis untuk mengurangi pajak tapi dengan cara yang legal. Apa arti cara yang legal? Disahkan oleh negara mengurangi pajak dengan cara tersebut. Dan ada celah-celah kelemahan undang-undang yang mereka buat dengan cara-cara tersebut. Bukan manipulasi tadi. Baik. Ya, berikutnya ada permohonan doa nih Ustaz. Saya sedang terjerat riba. Mohon doa dari Ustadz agar saya segera terbebas dari riba dan mohon doanya agar aset saya segera terjual untuk melunasi hutang riba. Ya. Kita doakan kita semuanya dan agar Allah memberikan kemudahan kita untuk mentaatinya dan memudahkan kita untuk meninggalkan berbuat maksiat kepadanya. Allahumma amin. Berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Apa hukumnya bekerja sebagai teknisi atau pengisi uang ATM bank, baik bank konvensional dan bank syariah? Perusahaan tersebut pihak ketiga bukan dari banknya langsung. Dia tidak ada hubungan dengan bank kecuali jasanya digunakan oleh bank. Iya kan? Apakah jasanya ini jasa riba? Tidak, dia hanya menyalur uang agar bisa tersampaikan oleh masyarakat umum. Kalau dengan ditarik dengan debit kan tidak ada permasalahan. Yang ada permasalahan riba adalah ketika ditarik dengan pakai kartu kredit. Ada cas bunganya. Ya atau tidak? Maka dengan demikian persentase kemungkinan orang tarik kartu kredit berapa orang? Kecil kan ya? Maka hukum asalnya pekerjaan adalah pekerjaan yang halal. Wallahu ta'ala alam. Iya. Berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum. Saya dulu bekerja di bank berlabel syariah. Ketika saya menikah, mahar yang dipakai menggunakan hasil dari gaji kerja di bank tersebut. Bagaimana hukum mahar tersebut Ustadz? Sudah diterima istri atau belum? Sudah menikah Ustadz? Iya, walaupun sudah menikah, siapa tahu maharnya ngutang. Oh. Dan belum dibayar sampai sekarang. Iya. Kalau sudah terima istri minta tukar sekarang. Mas kasih yang halal mas, ganti. Baik.
Baik, berikutnya kita paham bahwa bunga bank itu riba. Tapi bagaimana solusi di saat kita kepepet butuh uang? Sedangkan yang berani meminjamkan uang baik besar ataupun kecil hanyalah bank. Seolah-olah bank ini bagi hidup Anda solusi, begitu kan ya? Apakah solusi hidup dibuat Allah dengan cara yang haram? Ini perhatikan dengan baik. Terkadang permohonan kita kepada Allah belum maksimal lalu nyerah. Wah, kalau begini saya hanya bisa hidup dengan riba. Tidak. Kalau itu merupakan solusi hidup, tidak mungkin Allah haramkan. Paham? Tapi yang terjadi dia bukan solusi hidup seperti yang tadi. Dialah yang merupakan biang kerok kehidupan menjadi hancur. Jelas? Baik. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afan, saya seorang pengembang perumahan. Yang akan saya tanyakan, halalkah hasil usaha saya ketika ada pembeli dan yang bersangkutan membeli rumah tersebut dengan cara kredit di bank ribawi, sedangkan saya mengetahui hal tersebut? Jazakumullah Ustaz. Allah barik fiik. Orang yang mengetahui, kalau dia jadi saksi, dia termasuk di antara orang yang dikutuk. Bila pengembang ini dia jual, dia mengatakan saya jual. Katanya saya mau kredit, tidak bisa tunai. Itu urusan Anda. Yang penting masuk uang ke rekening saya, kita buat akad jual beli di notaris. Saya akan mengajukan kredit ke bank fulan segala macam, kata dia. Kata si pembeli tadi. Saya ingatkan Anda untuk bertobat kepada Allah. Tapi bila tetap juga karena pengen rumah, urusan Anda. Ya, saya enggak akan bantu sedikit pun juga. Jelas? Mungkin enggak kreditnya keluar? Mungkin atau tidak? Mungkin. Banyak kasus yang bertanya kepada saya, Ustaz, saya mau menjual rumah, saya mau menjual ini, saya mau menjual ini. Pembelinya pakai KPR dari bank riba konvensional. Bagaimana Ustaz? Bilang kepada dia, saya enggak akan bantu prosesnya secuil pun juga. Karena membantu berarti membantu riba. Tidak ada tanda tangan saya untuk bank riba. Terus, ya insya Allah saya lakukan Ustaz. Dalam masalah itu dia nelfon, gimana Ibu? Bisa Ustaz, katanya. Masuk uang ke rekening saya tanda tangan, akad jual beli, selesai urusan saya. Paham? Baik. Iya, baik. Assalamualaikum Ustaz Irwandi. Assalamualaikum warahmatullahi. Afan, saya ingin bertanya, beberapa sepupu saya masih bekerja di tempat kerja yang bersinggungan langsung dengan riba, yaitu bank dan leasing. Mohon saran dan petunjuk dari Ustadz agar saya mudah untuk menasihati mereka. Syukran, jazakumullah khairan katsiran. Allah barik fiik. Sampaikan nasihat yang tadi kepada dia, bahwa Anda menjadi maling kelas kaliber internasional, yang Anda maling uang ratusan juta orang. Kemudian Allah memberikan siksa yang berat kepada maling ini dengan cara riba dan proses yang dia lakukan. Kemudian selain itu ada di internet, buku harta haram ada di internet. Ambil bab pembahasan tentang siksaan Allah terhadap pelaku riba, ambil halaman itu, kirimkan ke handphonenya dia kah, SMS kah, atau ketik, kirimkan ke handphone dia kah, SMS, WA dan lain-lainnya. Berikan dia baca pelan-pelan. Sekali dia buka, dibacanya mungkin gak bisa tidur 4-5 hari. Betul. Kalau begitu tanda-tanda baik ada, kemungkinan dia akan bertaubat. Tapi kalau dibacanya kemudian dihapusnya, Anda dimarahin, ini mungkin masih lama pertaubatannya. Kecuali ternyata dapat musibah besar dari Allah, mungkin sekarang dia mulai sadar. Tapi jangan harapkan itu, berat ini. Nunggu, ada satu kasus jamaah di dekat rumah tempat saya tinggal. Dia meninggalkan pekerjaan di lembaga riba setelah anak satu-satunya meninggal dalam keadaan yang mengenaskan. Diberikan Allah cobaan, anaknya ini terkena kanker mata, matanya sama besar dengan kepalanya, sampai dalam keadaan meninggal.
lalu dia muhasabah jangan-jangan karena riba yang dia lakukan, dia kemudian resign. Setelah itu alhamdulillah, dari bekerja di lembaga riba, bekerja di perusahaan yang bonafit di negara kita, di Pertamina dia bekerja setelah itu, Pertamina Balongan di Cirebon. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang bertobat kepada, tapi setelah pengorbanan anak pertamanya mati dalam kondisi yang penyakit yang mengenaskan. Artinya kalau anaknya tidak dalam keadaan begini, dia mungkin belum sadar. Jangan tunggu momen seperti ini. Bertobat secepatnya kepada Allah agar Allah tidak berikan siksaan yang berat ini kepada kita. Baik, dipersilakan kepada pengunjung yang ingin mengikuti kajian bisa naik ke tribun, ya, untuk yang ikhwan berada di sebelah barat dan yang akhwat berada di sebelah timur. Karena tempat di depan ini mungkin sudah penuh. Ya, dipersilakan. Di sana disediakan pengeras suara juga, jadi insya Allah tetap terdengar. Selanjutnya pertanyaan dari grup WA Info Kajian Purwokerto dari Catur. Masya Allah. Iya. Bagaimana dengan para pendidik di lembaga pendidikan yang mereka mengajar pegawai bank, pegawai pajak maupun calon pegawai bank atau calon pegawai pajak? Apakah termasuk yang membantu mensukseskan transaksi yang menimbulkan inflasi, yaitu riba atau pajak? Saya juga ngajar mereka. Saya diminta oleh Kepala Pengawas Pajak Nasional untuk mengatakan, ajarkan mereka bahwa begini syariat Allah. Dia kumpulkan seluruh kepala pajak pertama se-Jabodetabek. Lalu dia bilang, Ustadz, saya dah tahu bahwa pajak itu haram, para penariknya tidak masuk surga. Tapi kan enggak mungkin saya nyampaikan ke bawahan saya. Tolong dong Ustadz, tahib, tapi jamin keselamatan saya. Lebih dari 50 kepala pajak tersebut saya sampaikan hadis Rasulullah SAW tersebut. Ya. Lalu mereka mengatakan, kita gimana Ustadz? Kalau Anda masuk surga, tanya ke Nabi, saya gimana Nabi? Tentu berkeluar, bukan yang kita gimana. Lalu bagaimana mengatur negara? Biarkan negara. Negara pasti akan bisa berjalan tanpa Anda. Dulu sebelum Anda ada, negara juga sudah ada. Berarti kan negara nggak perlu Anda juga. Yang penting Anda mau masuk surga atau neraka, kita yang menentukan sendiri. Nggak bisa nanti di hadapan Allah, ya Allah, karena saya negara. Tidak ada urusan negara dengan kita nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla. Negara tidak bisa membantu Anda di hadapan Allah Azza wa Jalla. Jelas tersebut, hal itu diundang saya di salah satu bank konvensional. Saya katakan bahwa Allah mengharamkan riba dan inti pekerjaan Anda adalah memberikan pinjaman riba, menerima pinjaman, kemudian Anda berikan pertambahan dalam tabungan, ini juga riba. Riba dari depan dan belakang. Lalu peserta seminar di bank asing tersebut di Jakarta, karena waktu itu ada didampingi oleh vice presidennya, para peserta, Pak, kita resign Pak, Pak, saya resign Pak, Pak, saya resign Pak. Kata presidennya, saya tahu keinginan kalian, karena keinginan saya juga sama dengan kalian, saya juga ingin resign. Gak berapa lama setelah itu saya bertemu dengan beliau, dia mengatakan, Alhamdulillah Ustaz, sekarang saya sudah selamat dari hal tersebut, saya sudah resign. Kalau yang Anda ajarkan itu kepada mereka, bagus. Tapi yang kalau Anda ajarkan hitung-hitungan ribanya, bagaimana ribanya jadi bagus segala macam, Anda adalah yang guru daripada seluruh riba. Atau bagaimana ribanya berjalan lancar dan bagus, bagaimana cara menerima dan bagaimana cara menghadapi para nasabah, para segala macam, ya. Berarti Anda adalah orang yang menyebabkan riba menjadi baik. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Lebih besar mana dosa riba dengan dosa membunuh satu orang muslim yang soleh? Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, dirhamul ladzi yusibuhu ar-rajulu minar riba akbar a'zamu indallah fil khati'ah min 36 zaniyah. Satu dirham, satu perak yang didapatkan laki-laki dari uang riba
lebih besar dosa di sisi Allah daripada 36 kali berzina. Dalam riwayat yang lain daripada berzina dengan ibunya sendiri. Hah? Besar mana? Allah Ta'ala alam. Jelas sama-sama besarnya. Baik. Apa hukumnya pekerjaan sebagai konsultan keuangan dan konsultan pajak? Kalau konsultan pajak tadi, ya, kalau konsultan pajak tadi tujuannya membantu si wajib pajak, rakyat yang terzolimi tadi, agar pajaknya yang harusnya karena dia tidak mengerti, dia bayar sekian. Namanya harus dia keluarkan uangnya 10 juta. Tetapi dia datang dengan konsultan pajak, dia bisa melalui cara yang dilegalkan oleh negara bisa berkurang menjadi 6 juta. Iya atau tidak? Tapi legal, bukan dengan cara manipulasi. Dia bisa menunjukkan kepada Anda dengan cara yang halal, dengan cara yang legal. Dia tidak akan bermasalah dengan negara, dan pun Anda pun tidak akan bermasalah dengan negara. Kalau dengan cara seperti ini, berarti dia berpihak kepada negara atau berpihak kepada yang terzalimi. Dia membantu penzalim atau membantu yang terzalimi? Hah? Membantu yang dizalimi ini boleh. Maka ini juga yang pernah dikatakan oleh Syekh Utsman bin Taimiyah ketika beliau ditanya tentang orang yang bekerja sebagai kalaf, penarik kalaf. Ini sudah ada di masa beliau, tentang pajak ini sudah ada di masa beliau. Tanyakan kepada beliau bagaimana orang yang bekerja sebagai penarik kalaf. Cuma namanya kalaf di waktu itu. Maka Syekh mengatakan seperti itu. Kalau dia bisa meringankan, bagaimanapun juga kita akan terzalimi, harus bayar pajak, ya atau tidak? Cuma sekarang berkurang kezaliman, lebih bagus atau tidak? Hah? Lebih bagus. Itu boleh jasanya dan boleh dia mendapatkan imbalan dari jasa tersebut. Baik. Berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terdekat. Tapi maaf, sedikit sebentar lagi. Iya. Terkadang ada sebagian usaha kuliner yang menjual makanan kepada masyarakat. Karena mereka sekarang ditarik pajak 10%, rumah makan kecil-kecilnya begitu kan ya, ditarik 10% juga. Terkadang mereka cantumkan di sana, mereka tidak menaikkan harga, tetapi mereka tarik pajak 10%. Ini berarti mereka membantu penarik pajak atau tidak? Membantu penarik pajak. Masuk dia di anggota bagian penarik pajak yang diberikan sanksi dari Rasulullah, termasuk. Sehingga pun negara melihat orang yang mencantumkan ini kemudian dia tidak laporkan ke negara, itu sanksinya lain. Karena dia menipu negara. Dia katakan ditarik kemudian enggak diserahkannya ke negara. Paham Anda itu? Berbeda kalau tidak mencantumkan tapi dia naikin, berarti dia akan mengurangi. Kalau dia tidak naikkan berarti dia akan mengurangi labanya. Ini dia tidak termasuk sebagai kaki tangan penzalim. Dia orang yang terzalimi. Paham Anda ini? Baik. Ya. Berarti intinya jangan cantumkan di toko Anda, di warung Anda, setiap yang makan di sini ada pajak 10%. Jangan cantumkan. Tapi ketika Anda ditarik pajak oleh si yang menarik pajak, bayar, berarti akan berkurang keuntungan Anda atau laba Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbuka. Iya, mengenai kartu kredit. Bila bayar tepat waktu tidak kena bunga, apakah ini boleh atau tidak haram? Kemudian ulangi. Jadi terkait kartu kredit, Ustaz, apabila kartu hutang, kartu hutang, apabila dibayar tepat waktu, bayar tepat waktu tidak kena bunga. Tidak kena bunga. Ya, apakah ini diperbolehkan atau tidak haram gitu, Ustaz? Itu kan di antara perjanjiannya, tapi ada perjanjian bila tarik tunai kena biaya. Kena bunga langsung.
Mau tepat waktu, tidak tepat waktu Anda bayar kena bunga atau tidak? Iya, langsung. Ada ribanya ini berarti? Ada ribanya. Yang tadi bila Anda gunakan untuk berbelanja selama 45 hari sebelum itu Anda bayar. Tidak ada pertambahan. Tapi kalau telat ada pertambahan. Perjanjian ini dalam menerbitkan ketika menerbitkan kartu kredit Anda setuju atau tidak? Setuju. Hah? Setuju. Allah mengharamkan riba, Anda setuju riba? Bangkang atau tidak namanya ini? Penentang Allah namanya ini ya akhi. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah haramkan riba, Anda setuju riba? Bangkang atau tidak namanya? Sudah tercatat dosa Anda walaupun terlambat tidak terlambat. Jelas? Jelas. Maka bilang ke dia, tolong hapuskan itu dalam kartu kredit saya. Perjanjian itu. Ketika di awal buka kartu kredit, kalau terlambat 45 hari setelah digunakan untuk berbelanja, ya, maka akan dikenakan pertambahan dalam bentuk penalti. Ada bunganya. Saya enggak setuju itu riba. Keluar kartu kredit Anda? Enggak. Ketika dia keluar berarti Anda setuju, tanda tangan, ya atau tidak? Allah haramkan riba, Anda setuju riba, ini dosa terus mengalir walaupun belum terjadi. Kalau kemudian terjadi, ditarik penalti, tambahkan penalti lagi, terjadi riba 2 kali. Ya. Kemudian melakukan pinjaman ke bank syariah dengan akad ijaroh atau sewa atau ujroh. Ada jaminan. Apa ini sewa, ujroh, ijaroh? Mana yang betul? Gak ada ini. Iya. Di sini ada di jaminan. Bank syariah, lembaga keuangan syariah negara tidak ada nama akad ijaroh. Yang ada IMBT, ijaroh muntahiyah bitamlik. Kalau yang ijaroh doang tidak ada. Ijaroh itu artinya sewa menyewa. Pernah Anda nyewa rumah ke bank? Enggak kan ya? Pernah Anda nyewa mobil ke bank? Enggak pernah kan ya? Iya. Baik. Nyewa tenda perkawinan pernah ke bank? Enggak pernah. Enggak pernah. Iya, berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita bekerja di tempat riba, apakah bisa berdampak negatif ke diri sendiri? Dalam kurung, orang tua ikut menanggung dampak dosanya ketika orang tersebut masih single. Jadi ini sepertinya penanyanya masih single, apakah orang tuanya ikut menanggung dampak dosanya begitu, Ustaz? Kalau orang tuanya membiarkan dan tidak melarangnya, iya kena. Tapi siapa orang tua yang mau anaknya waman 'ada faulaika ashabun nar, anaknya nanti akan perang melawan Allah dan anaknya akan masuk neraka. Dia besarkan anak ini dulu dengan kasih sayang dan cinta dan semua pengorbanan. Sekarang setelah anak itu tumbuh besar dan dewasa akan dimakan oleh api neraka. Ada ibu yang mau, bapak yang mau dalam kondisi seperti ini? Tidak ada. Di waktu hidup di dunia ada api di depan. Anak mau lompat ke dalam api, mau lompat dalam api. Ada ibu dan bapak yang tega membiarkan? Ada atau tidak? Pasti tidak ada. Sekarang anaknya itu dalam api kan sebentar doang. Paling 10 menit mati. Ini berapa lama dalam neraka, api neraka ini? Yang sekali diinjak di kakinya, otaknya jadi cair. Begitu panasnya. Otaknya menjadi cair. Mau dia biarkan anaknya berapa hari di situ? Besok dihidupkan lagi, itu lagi sampai selama-lamanya. Apa selama-lamanya itu berapa tahun? 1 juta tahun? Tidak. 1 miliar tahun? Tidak. 1 triliun tahun? Tidak. Itu dia maksudnya kekal. Tidak berbatas waktu. Ada bapak dan ibu yang setuju dan senang dengan itu? Tentu tidak mungkin. Maka bila orang tuanya membiarkan anaknya, ini adalah orang tua yang tidak sayang dengan anak. Pertanyaan berikutnya, bank adalah riba, sedangkan uang adalah produk dari perbankan.
Bank adalah riba. Sedangkan uang produk perbankan, betul? Uang produk perbankan? Hah? Uang produk siapa? Peruri yang buat, bukan bank yang buat. Cuman Bank Sentral Indonesia atau BI dia mengatur suku bunga. Dan moneter dia atur juga. Terus? Maka apakah uang sendiri disebut kategori riba? BI sendiri hutang di bank dunia untuk memproduksi uang rupiah. Uang diproduksi berdasarkan devisa negara yang ada. Devisa itu adalah emas, dan negara tidak ada yang berani di dunia ini kecuali melepas antara uang yang beredar dengan devisa emas yang mereka miliki. Bukankah dalam sejarah uang itu semenjak zaman Nabi Adam, bahkan Imam Abdul Razak dan kitab Musannafnya beliau menjelaskan yang pertama menggunakan uang emas dan perak adalah Adam alaihissalam. Artinya uang manusia, jangan pernah tertipu Anda ini. Uang manusia dari Nabi Adam sampai akhir zaman kiamat nanti enggak pernah ada namanya Bitcoin, tidak pernah ada imani, tidak pernah segala macam. Tetap emas. Enggak percaya Anda? Saya jelaskan bahwa hadis Rasulullah SAW bahwa nanti di akhir zaman sebelum hari kiamat yanhasirul furat, sungai Efrat akan berkurang debit airnya, maka muncul emas dan semua orang berdatang ke sana dan berebutan emas. Dari 100 orang yang hidup paling 1 atau 2 orang kata Rasulullah SAW, tapi tetap mereka berebut emas. Berarti mata uang kekayaan manusia sampai akhir zaman bukan Bitcoin, emas. Yang imani sekarang itu hanya sebagai alat saja, tapi untuk dapatkan top up isi imani Anda storekan apa di situ? Uang kartal atau tidak? Uang kartal dicetak tidak berani negara mencetak kecuali ada devisa emasnya. Berarti emas jadi uang atau tidak? Emas yang merupakan uang yang tetap, karena ini sejarah manusia, karena Allah yang mengaturnya. Aman dari inflasi karena Allah yang mengaturnya. Dia ditemukan oleh manusia hanya sebatas kebutuhan manusia akan barang dan jasa. Ketika di akhir zaman jumlah manusia banyak, Allah munculkan emas dengan cara gampang. Berkurang debit air sungai Efrat, ya, muncul emas di sana. Jelas? Sungai Efrat di mana? Banyumas atau Purwokerto? Pekalongan? Salah, Anda nggak bakal di situ. Anda keringan pakai pompa air nggak bakal ketemu. Tapi sekarang pun orang-orang menguasai, orang kufar menguasai sungai Efrat tersebut yang mengalir Irak, Yordan, kemudian Suriah. Tidak akan bakal dia temukan sekarang, belum waktunya. Jelas? Maka pernyataan bahwa uang itu ada ribanya, kalau itu kita nggak boleh pakai uang, pernyataan yang salah, dia nggak ngerti. Riba itu tidak melekat pada uangnya. Bahkan pun negara pinjam dengan cara riba. Atau Anda, atau jangan Anda, atau ada A menggunakan kartu kredit beli barang, beli baju, beli peralatan segala macam. Atau ada B yang beli rumah dengan pinjam uang riba. Ya. Apakah dosanya ini melekat di rumah, melekat di barang-barang yang dia beli, dan melekat di fasilitas negara? Tidak. Oleh karena itu kata Allah, siapa yang mengetahui bahwa Allah mengharamkan riba, dia berhenti. Apa artinya dia berhenti? Dia lunasi hutang ribanya, selesai dari akad ribanya. Di sini ada 2 akad, akad pinjaman. Dapat uang. Uang ini statusnya halal. Yang haram adalah persyaratan bila terlambat dibayar penambahan, dan dari awal pun dibayar berlebih. Hilangkan persyaratan ini, hilang dosa ribanya.
tidak dihalangkan persyaratan ini, terjadi dosa ribanya, tetapi uangnya nggak ada masalah. Paham Anda ini? Karena bila uangnya menjadi riba juga seperti yang diragukan oleh penanya tadi, tidak bisa Anda hidup dimanapun juga. Ya, karena semua fasilitas negara dibangun dengan pinjaman riba. Dengan demikian jangan lewat jalan aspal Anda. Bisa? Wallahu alam. Kemudian jangan sekolah negeri. Jangan fasilitas negara semua jangan pakai. Masih bisa hidup? Mungkin bisa, wallahu alam. Tapi tidak begitu sesungguhnya. Sesungguhnya yang dia pelaku ribanya dia berdosa. Maka Anda bekerja umpamanya di sebuah perusahaan. Perusahaan tadi untuk modalnya pinjam dengan riba. Ya atau tidak? Mau kerja di mana lagi Anda sekarang? Bertani, silakan bertani. Pupuknya pakai riba enggak dibelinya? Oleh perusahaan yang penjual pupuk tadi? Modalnya? Wallahu ta'ala alam. Tapi sepertinya iya. Jelas? Anda bila tidak berurusan dengan riba tadi, Anda akan membeli. Paham? Maka ribanya bukan ada pada zat uangnya. Salah sebagian, pernah saya diskusi langsung dengan kelompok ini yang mengatakan uang kartal ya riba, tidak sah belanja pakai uang kartal. Uang kartal itu bukan suatu hal yang baru. Pengganti uang emas dan perak bukan suatu hal yang baru. Di masa Umar pun Umar pernah berangan-angan akan membuat uang kartal. Tapi materialnya dari apa? Bukan dari kertas. Dari apa? Kulit unta. Di sini dijelaskan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta'nya. Ketika di masa khilafah Umar, beliau menghancurkan Romawi dan Persia yang mereka adalah pembuat uang. Emas dibuat oleh orang Romawi, dinar, dirham, uang perak dibuat oleh orang Persia. Mereka memboikot uang, tidak membawa uang ke negara-negara kaum muslimin ketika berdagang. Sedikit uang. Ya, maka Umar mengatakan akan saya buat uang dari kulit unta. Dilarang oleh para sahabat. Umar, jangan kau buat uang dari kulit unta, nanti kita enggak punya unta lagi. Padahal unta kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan orang Arab. Dan bahkan Imam Malik pun mengatakan dalam kitabnya Al-Muwatta' bahwasanya andai manusia menjadikan kulit sebagai alat tukar, la jara fihi riba, maka akan terjadi riba dalam kulit itu juga. Ketika dia menjadi alat tukar, tapi kulitnya tidak. Terjadi riba karena ada unsur perbuatan riba yang mereka lakukan, mungkin dengan tidak tunai, tukar menukar berlebih. Wallahu ta'ala alam. Iya, kemudian apakah segala produk yang ada di bank termasuk haram atau tidak? Gitu. Apakah segala produk yang ada di bank termasuk haram atau tidak? Maksudnya apa pertanyaannya? Coba segala produk itu apa aja produknya? Saya jelaskan. Ya mungkin transfer SDB. Transfer tanpa pakai rekening. Mungkin bisa pakai rekening, mungkin bisa tanpa. Kalau pakai rekening bukanya tidak ada riba atau tidak? Ada. Ada. Kalau tanpa rekening berarti Anda serahkan uang tunai. Iya. Ya, di sana ada uang yang Anda akan serahkan kepada orang termaslahat yang akan penerimanya transfer dan ada potongan biaya administrasi. Iya. Ini halal. Halal. Sama artinya Anda mau ke Surabaya, lalu saya bilang titip uang untuk adik saya di Surabaya. Nanti serahkan kepada dia, ini fee-nya. Halal apa tidak? Halal. Halal, alhamdulillah. Artinya tidak semua produk perbankan di haram ya? Sudah saya jawab. Anda ambil kesimpulan, jangan saya lagi ngambil kesimpulan. Untuk memastikan Ustaz. Ya betul. Baik, berikutnya Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tinggal di Indonesia dengan sistem pemerintah yang ada dari segala aspek baik ekonomi dan yang lainnya. Sepertinya kita tidak mudah untuk tidak terlibat dengan riba karena kita berusaha baik itu jasa ataupun berdagang.
Lalu, apa cara atau solusi yang dapat Ustadz berikan demi berlangsungnya kebutuhan ekonomi kita? Terima kasih Ustadz, semoga ilmunya bermanfaat. Allahumma amin. Jazakallah khair. Sepertinya Anda dengar ceramah ini putus asa hidup kan ya? Mau gimana lagi hidupnya dari riba terus? Kan saya katakan tadi, pelajari syariat Allah, pasti Anda temukan solusinya. Pasti Anda temukan solusinya. Ketika tidak ada solusi, apa boleh buat? Jangan lakukan transaksi tersebut, ambil transaksi yang lain, pasti akan Anda enggak mati. Jelas? Karena Allah memberikan solusi, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Terlalu panjang kalau saya jelaskan solusi setiap akad riba tadi. Tapi secara garis besarnya seperti yang dikatakan oleh Allah, Allah menghalalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Seperti umpamanya apa? Satu aja kasus. Kan ini sepertinya sudah menderita banget. Anda mau apa umpamanya? Dengan bank mau ngapain? Misalkan mau beli apa? Butuh rumah. Misalkan. Taib. Butuh rumah, daripada datang ke bank, datang ke yang punya rumah. Ngapain ada urusan dengan tukang bank? Datang ke yang punya rumah, Pak, boleh saya beli rumahnya Pak? Saya tidak punya uang tunai, tapi saya bisa bayar DP-nya 30%, sisanya saya cicil per bulan. Pak, mohon jangan ada denda keterlambatan pada saat saya terlambat. Tapi kalau umpamanya saya nggak mampu lagi melanjutkan, silakan rumah ini dijual, ambil uang bapak dari hasil penjualannya, sisanya kembalikan buat saya. Mau nggak sih bapaknya? Mungkin Anda berarti maunya riba. Ya akhi, Anda tidak mau. Orang yang saya katakan adalah pengawas pajak nasional tadi, doktor dia dari Amerika di bidang keuangan. Berarti gak sembarangan dia emang. Dia minta tolong buatkan kepada saya akad, Ustadz saya mau jual rumah saya seharga 3,5 miliar. Paham? Pembelinya mau tanpa bank dan saya pun mau. Artinya dia menjual kepada saya, membeli kepada saya dengan cara nyicil. Mau? Anda enggak mau? Berarti Anda memang tidak pantas jadi orang. Ada kemudian kasus lagi non muslim ini. Kita kan muslim kan yang hadirin, ini non muslim, afwan, ini non muslim. Ada kasus ikhwan di Kota Bogor, dia nelpon ke saya, Ustaz, saya mau beli ruko milik non muslim, dia jual cash 2 miliar. Lalu saya mengajukan pembiayaan untuk pembelian ini kepada lembaga keuangan syariah A. Ternyata sampai sekarang belum turun-turun persetujuannya Ustaz. Bisa dibantu Ustaz agar cepat, saya khawatir diambil oleh orang karena strategis buat usaha saya. Saya katakan saya tidak akan bantu urusan Anda dengan bank syariah. Tapi sekarang saya berikan Anda arahan. Anda sudah dapat angkanya berapa yang Anda harus bayar ke bank? Kan tadi dia katakan 2 miliar cash yang diterima oleh pemilik ruko. Tapi nanti bank, kalau walaupun bank syariah, bayar 2 miliar, nanti dia nyicil yang pembeli ini kepada bank syariah, berapa jadinya? Dia mengatakan pertambahannya tenor 5 tahun dengan 2 juta, dengan pertambahan 700 juta Ustaz. Datang kepada yang non muslim itu bilang, saya beli kepada Anda dengan selama 5 tahun pembayaran, kemudian saya beli harga 2,7. Ini enggak perlu saya tanyakan kepada Anda, karena jawabannya saya sudah tahu. Yang non muslim itu mau. Kalau saja bank mau ambil 700 juta dengan tempo angsuran selama 5 tahun, bank mau. Apalagi Anda bukan bank, mereka adalah pencari uang. Anda masa enggak mau? Tapi kalau enggak mau, ya terserah Anda, bukan urusan saya. Tapi ini cara solusi yang baik. Dan sekarang banyak lembaga-lembaga atau developer-developer yang melakukan akad jual beli langsung karena dihitung lebih murah, langsung dengan cara angsurannya kepada konsumen, sehingga jatuhnya lebih murah dan dia bisa membantu orang-orang selamat dari riba, dapat rumah juga. Kemudian dia naikin harganya nggak masalah, paham?
dia dapat uang, orang terbantu juga, dan alhamdulillah, sehingga pekerjaannya membangun perumahan tadi bukan sekadar mendapatkan uang saja, bisa membantu orang mendapatkan rumah dengan cara yang halal. Selesai solusinya? Selesai? Nah, pasti ada solusi setiap sesuatu yang diharamkan oleh Allah ya akhi. Cuman terkadang Anda berpikiran terlalu sempit. Emang bisa hidup? Bisa. Kalau nggak bisa, nggak mungkin Allah haramkan. Terus. Iya. Tentang bekerja di lembaga keuangan yang berlabel syariah, apakah termasuk riba? Kemudian, bagaimana dengan nasabah yang melakukan atau mempunyai tabungan di bank syariah, apakah termasuk riba? Bekerja di bank syariah apakah termasuk riba? Anda lihat sistemnya. Saya selalu menasihatkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya kepegawaian saya adalah dosen pasca sarjana atau dosen magister ekonomi syariah di salah satu sekolah tinggi ekonomi Islam di Bogor. Sering saya nasihatkan kepada mahasiswa-mahasiswa saya dan teman-teman yang bekerja di lembaga keuangan syariah, Anda bekerja di sana jangan sekedar bekerja saja. Pelajari syariat Allah dengan baik, kemudian perbaiki sistem syariahnya tersebut. Mereka kan berlabel syariah. Ketika mereka tidak sesuai syariah, hak Anda untuk sebagai nasabah meminta hak pegawai untuk sesuai syariah. Iya atau tidak? Sehingga dengan demikian kita hidup ada solusi. Bukan sekadar label saja. Tetapi juga jangan putus asa seperti tadi. Ya udahlah semuanya enggak syariah, saya pindah saja ke dalam pedalaman Irian Jaya. Silakan, enggak ada masalah. Boleh. Tapi kan tidak ada nilai jihad Anda membantu kaum muslimin untuk selamat dari hal yang haram. Ya atau tidak? Baik. Ya, terkait dengan nasabahnya bagaimana Ustaz? Nasabah juga begitu, pelajari syariat Allah, minta kepada dia sama. Anda umpamanya mengalami penyakit, tahu bahwa mecin garam bagi Anda tidak bagus. Ketika Anda beli bakso, pesannya gimana? Bang, bakso bang, enggak pakai apa? Mecin. Enggak pakai mecin, enggak pakai garam, enggak pakai kuah, enggak pakai ini. Bisa atau tidak? Bisa. Bisa, karena Anda tahu kebutuhan Anda. Bila Anda tahu kebutuhan Anda di bank syariah tadi, Pak, enggak pakai tambahan ya, enggak pakai bagi hasil. Karena Anda tahu itu adalah riba umpamanya. Ya, ketika itu menjadi halal. Kemudian ketika Anda beli barang kepada dia, Pak, saya enggak mau terima uang ya, saya terima barang ya. Kemudian Pak, terlambat nanti jangan ada pertambahan ya. Kalau dia mau, alhamdulillah. Kalau dia tidak mau, udah jangan lakukan. Dan alhamdulillah sekarang ada beberapa bank syariah yang siap seperti itu. Tapi ketika Anda minta, dia beda-bedakan nasabah. Nasabah yang pintar, yang minta, yang pesan, dia setujui. Nasabah yang enggak minta diberikan standar umum tadi, yang pakai mecin, yang pakai garam, yang pakai segala macam. Allah Ustaz. Baik, 2 pertanyaan terakhir Ustaz. Yang pertama, saya punya saudara pensiunan pegawai pajak. Uangnya banyak dan didepositokan di bank konvensional. Bagaimana? Pegawai pajak deposito konvensional. Terus? Bagaimana status uang yang dimakan selama ini? Beliau sering infak ke panti asuhan. Infak ke panti asuhan. Ya. Al-Imam An-Nawawi menukil bahwa orang yang semua hartanya adalah haram, ya, maka tidak ada kewajiban. Jangankan infak ke panti asuhan, kewajiban zakat tidak ada. Kewajiban menafkahi anak istri tidak ada. Kewajiban berhaji pakai uang tidak ada. Karena uang ini harus dilepaskan dari kepemilikannya 100%. Bukan 2,5% bayarkannya zakat, sisanya jadi halal, tidak. 100% dikeluarkannya. Dengan demikian tidak ada kewajibannya. Jelas? Maka orang yang tak seperti katakan tadi, mendapatkan uang dengan cara tidak halal, 100% harus dikeluarkannya uangnya dia. Bukan ke panti asuhan, sisa jadi halal, tidak. 100% ke fakir miskin.
Nah, sekarang kalau 100% ke fakir miskin, dia jadi miskin juga atau tidak? Ambil kaidah yang tadi. Hitung kebutuhannya setahun ke depan, ya, sisakan uangnya, selisihnya tadi berikan kepada fakir seluruhnya. Masih bisa hidup dia? Masih bisa. Kan ada sisa 1 tahun ke depan untuk biaya kehidupan pokok. Iya. Pertanyaan terakhir. Ustadz, bagaimana cara meyakinkan keluarga bahwa KPR bersubsidi itu termasuk riba dan termasuk dosa besar? Dan bagaimana cara menjauhi agar diri tidak terlibat riba? Cara menjauhi diri dan menasihatkan orang untuk menjauhi riba sudah kita katakan dari awal tadi. Bagaimana caranya? Masih ada bocoran teman enggak? Gimana tuh? Bisa ada vouchernya atau tidak? Bisa ada voucher? Saya bisa jawab. Silakan cepat, yang bisa jawab. Bagaimana cara mewaspadai menyelamatkan diri keluarga dari riba? Bapak udah dapat tadi? Enggak boleh 2 kali. Tapi jawabnya boleh. Tapi kalau betul enggak dapat. Siapa yang kirimkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku-pelaku riba. Kirimkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku-pelaku yang melaksanakan riba. Seperti itu saya sampaikan tadi. Sebagian kecil iya, tapi belum terjawab. Boleh dapat dia setengah? Kasih. Caranya adalah pertama Anda pelajari dulu syariat Allah. Apa yang dimaksud dengan riba? Kasus A riba atau tidak? Kasus B riba atau tidak? Ini saya rincikan di buku Harta Haram. Apa maksud dengan riba? Bagaimana praktek-praktek dalam ekonomi kontemporer? Baik riba hutang piutang ataupun riba jual beli. Ya. Dan kezaliman. Setelah Anda faham dan mengerti ancamannya, baru nasihati, baru kita bisa menyelamatkan diri dari, menghindarkan diri dari riba tadi. Sama seperti umpamanya kalau anggap ini bisa jadi air karbit kan ya, apa namanya yang putih itu yang berbahaya? Air apa namanya? Air apa? Bukan soda, apa namanya? Penyemprot hama itu apa namanya? Pestisida. Pestisida mirip ini atau tidak? Iya. Iya. Ini atau tidak? Kalau saya tidak tahu pestisida itu bagaimana baunya segala macam, saya anggap saja jus. Ya atau tidak? Iya. Anda tidak memberitahukan, tidak ada yang memberitahukan, selesai sudah urusannya. Berarti pertama cara menyelamatkan ini, saya selamat dari keracunan, saya lihat dulu. Saya tahu enggak pestisida? Mungkin tahu dikit ya. Ini bukan kementia ya? Ada apa-apa tanggung jawab. Ya, bukan pestisida, Masya Allah. Betul jus. Sehingga enggak perlu diwaspadai. Paham kan ya? Maka kaidahnya pertama, pahami dulu syariat Allah dan lihat ancaman-ancamannya dan sangat berat tadi, ya. Kemudian bisa kita menghindarkan diri dari hal itu. Yang memungkinkan kita bisa menghindarkan diri. Yang tidak mungkin apa boleh buat. Allah tidak memaksakan kita melakukan hal yang tidak mungkin kita bisa lakukan. Selesai. Iya, jelas. Ya, baik. Masih ada satu voucher, Tat. Barangkali ada pertanyaan untuk audiens, Tat. Ibu-ibu belum ada dapat voucher ya? Iya, belum, Tat. Ibu-ibu silahkan, angkat tangan. Saya mau jawab. Angkat tangan. Iya, angkat tangannya. Mic-nya minta tolong. Atau berdiri, atau pegang mic-nya. Siapa yang pegang mic-nya menyebutkan namanya, dia yang akan jawab. Pertanyaannya nanti, pegang dulu mic, beranikan diri untuk menjawab. Ada? Mas Bayu. Siapa nama ibu ini? Umu Afif. Umu Afif. Pertanyaannya adalah, yang murah apa yang susah kita kasih?
Yang gampang aja Ustaz. Buat pertanyaan sendiri, jawab sendiri, tapi harus betul. Silahkan. Afif, silahkan. Apakah dosa riba yang paling ringan? Apakah dosa paling ringan? Yang paling ringan adalah bagaikan menzinai ibu kandungnya sendiri. Betul. Ya udah kasih lah. Betul kata juri, katanya betul. Masya Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Allah salim. Cukup, masih ada lagi? Alhamdulillah cukup Ustaz. Alhamdulillah cukup. Baik, teman-teman peserta stand dan teman-teman pengunjung, nampaknya ini adalah akhir dari kajian kita di sesi 2 yang membahas serba-serbi riba, mewaspadai riba. Ya, kita ucapkan terima kasih, syukran jazakallah khairan kepada Ustadz Erwandi Tarmizi. Semoga Allah selalu menjaga beliau dan selalu memberikan kesehatan kepada beliau. Kita tutup majelis kita kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.